sahabat UT, kembali lagi bersama saya Umu Safiroh, NIM 857626773, mahasiswi Universitas Terbuka semester 6. Pada tugas kali ini, kita akan mengamati tentang ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai atau jaring makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, dan dekomposer atau pengurai, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dengan demikian, setiap ekosistem mempunyai keenam jenis komponen pembentuknya yang saling berinteraksi. Ditinjau dari cara terbentuknya, secara dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami misalnya hutan, padang rumput, laut, danau, padang pasir, pantai, dan lain-lain. Dan contoh ekosistem buatan misalnya kolam ikan, sawah, ladang atau kebun, akuarium, dan lain-lain. Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan mengamati ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi atau keadaan yang di hutan antara lain kondisi cahayanya yang cukup, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan surut, anginnya sumilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian, kita akan mengamati komponen biotiknya, yang terdiri dari tanaman atau tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada pohon duku, pohon kopi, pohon kelapa, pohon nangka, dan pohon balsa. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, yang dimana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, beberapa tumbuhan juga membutuhkan hewan untuk membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan di sekitar hutan. Yang pertama ada semut, laba-laba, kutu putih, kupu-kupu, dan lebah. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup dan organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu cacing dan jamur. Yang kedua, kita akan mengamati ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Pada komponen abiotik yang saya amati meliputi cahaya, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya sumilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotiknya yaitu padi, jagung, tanaman kangkung, tanaman cabai, dan tanaman bunga melati. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses tumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan komponen biotik, juga ditemukan hewan diantaranya semut, lebah, capung, belalang, kupu-kupu, dan berbagai macam serangga. Adapun dekomposer yang ditemukan di ekosistem sawah yaitu cacing. Jadi, kesimpulannya, dari hasil pengamatan saya pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut sangat mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.